Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita terus merenungkan tentang pemaknaan ibadah di dalam kehidupan kita. Maka seperti apa yang sudah kita bicarakan, bahwa ibadah sebagai apa yang kita sebut hari Sabat, yang berarti hari perhentian sebagai makna tertinggi. Ya, sehingga tidak kita terikat kepada hari dalam pengertian Sabtunya. Tetapi meaning di dalam Sabtu itu atau di dalam hari itu yaitu perhentian. Sehingga Minggu menjadi hari yang gagap gempita kemenangan karena kegagalan dalam perjanjian lama menjaga Sabat. Sehingga Kristus memulihkan lewat kematian dan kebangkitan. Kebangkitan yang hari Minggu itu. Jadi ingat, di balik hari itu, makna dalamnya itu yang menjadi paling penting. Nah sekarang saudara, kita akan memikirkan juga apalagi yang dikatakan oleh Alkitab. Bagaimana kita menyikapi diri terhadap ibadah itu. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ketiga sampai 9. 1 Timotius pasal 6 3 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak ingin berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudaraku yang lain, kekasih, ibadah harus dipahami, ingat, bukan sekedar kuantitas aktivitas, tetapi dia harus menjadi sebuah kualitas terhadap pemahaman kita, pengenalan kita akan Tuhan. Karena itu di dalam ibadah dikatakan, janganlah kiranya ada seorang yang mengajarkan ajaran lain yang tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan Yesus Kristus. Adakah perkataan yang tidak sehat? Ada banyak. Jadi bukan perkataan Yesus, bukan. Tapi kok pendetanya bilang kata Yesus. Nah inilah pemelintiran yang sering terjadi. Karena itulah umat perlu cermat, mendengar, menyikapi. Misal, ada juga pengkhotbah bilang kita hidup di dalam Kristus, tidak lagi akan menderita, tidak lagi akan mengalami apa-apa, karena Kristus sudah menderita untuk kita. Heroik sekali bukan? Kalimatnya bagus sekali. Tapi bukankah itu penipuan yang paling mengerikan? Bukankah itu penggelapan fakta yang sangat menakutkan? Karena Yesus sendiri berkata, kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu dan ikut aku. Siapa yang tidak mau memikul salibnya, siapa yang tidak mau menyangkal dirinya, ia tidak layak bagiku. Dan Rasul Paulus pun berkata, bagimu dianugerahkan bukan hanya percaya, tapi menderita untuk dia. Menderita bukan askese atau menyiksa diri, tapi bagaimana menjalani hari-hari di dalam Tuhan, dalam kebenaran. Menderita tidak sama dengan memiskinkan diri, menjual seluruh harta benda. Bukan itu yang Tuhan minta. Jadi ajaran sehat itu penting sekali, bukan? Yang sesuai dengan ajaran Yesus. Lalu jemaat bagaimana tahu? Caranya gampang. Anda mesti sering-sering baca Alkitab. Dengar itu khotbah. Maka sering kau baca Alkitab, kau akan dengar banyak sekali khotbah yang salah. Malas kau baca Alkitab, semua khotbah yang kau dengar terasa benar. Dan siap-siaplah saudaraku, kau ditolak oleh Tuhan itu. Karena tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan kata Tuhan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Bagaimana kau mau melakukan kehendak Bapa? Karena kau tidak tahu kehendaknya. Yang kau tahu kehendak Bapa adalah apa kata Pak Pendeta. Padahal sejatinya bukan itu. Nah jadi perlu selektif. Karena itu saya selalu mensyukuri banyak rekan-rekan pendeta yang menjaga identitas dan integritas dirinya. Sehingga mereka tidak mau memperjualbelikan kebenaran. Tetapi memang ada satu situasi yang tidak bisa kita bantah. Kesedihan
kepedihan. Karena sekarang ibadah hanyalah bagaimana supaya umat mendengar apa yang memang mereka suka dengar. Kuping kita dimanjakan. Sehingga tersesatlah kita dalam kenikmatan yang mengerikan. Jadi ajaran yang benar, ajaran yang sesuai. Jadi di dalam hal-hal seperti ini kita mesti berhati-hati sekali memahami kebenaran-kebenaran di dalam ibadah itu. Sehingga di dalam ibadah apapun yang kita lakukan harus kita pikirkan. Jangan lagi kita juga beribadah dengan ajaran yang sehat tadi. Dan kedua, kita juga tidak beribadah dengan cara-cara yang ditawarkan dunia. Ya, saya ngeliat sekarang gereja kalau nyanyi mirip seperti konser-konser di dunia. Jadi apa yang ada di konser dunia sana masuk ke dalam gereja. Jadi bukan gereja mempengaruhi dunia, dunia dipengaruhi gereja. Satu waktu nanti saya akan bahas betapa puji-pujian sudah melenceng. Ya, sehingga dia tidak lagi menyentuh kepada inti dari jiwa yang berelasi dengan Tuhan, tapi hanya memuaskan emosi lalu berdalih, Tuhan hadir, aku merasakannya. Nah, ini penipuan dengan emosi. Jadi penuh dengan kebahayaan. Ya, maka nanti kita akan menemukan itu secara perlahan-lahan. Tetapi dalam bagian ibadah ini, maka kita tidak sedang membeli suasana, saudaraku. Kita tidak menghadirkan suasana yang menyenangkan orang. Suasana surga adalah di mana kebenaran dinyatakan dan bisa jadi menjadi pukulan yang menyakitkan tetapi menyelamatkan. Suasana surga adalah di mana kebenaran dinyatakan dan kita ditelanjangi, bahkan mungkin bisa jadi dipermalukan. Tapi orang yang cinta kebenaran, dia akan melihat itu sebagai satu bentuk panggilan untuk kembali ke jalan yang sesungguhnya. Nah, ini yang perlu. Ini yang penting yang harus kita sikapi dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi salah dalam kehidupan ini. Tapi kita boleh terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Camkan itu. Pikirkan itu dengan serius. Nah, inilah perlunya kita memahami sebuah kebenaran yang utuh. Jadi tidak sepenggal-penggal, tidak sepotong-sepotong begitu. Sehingga dengan kebenaran yang utuh itulah kita bertumbuh. Untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hatinya. Kan begitu. Nah, ini menjadi doa dan pergumulan kita. Sehingga hidup iman Kristen kita itu hidup iman Kristen yang bermutu, saudara. Tidak jadi iman yang sembarang. Seenaknya. Jadi ingat, gereja itu bukan suasana ibadah, bukan suasana emosinya, suasana pestanya. Saya kalau ke sana itu enak deh, Pak. Wah, sound sistemnya, ininya, itunya. Lah kalau itu nggak ada terus kamu jadi apa? Emang Tuhan hadir di situ. Tuhan kan hadir di hatimu, bukan di kupingmu. Pikirkan itu baik-baik. Tuhan hadir di hatimu, bukan di matamu yang bisa lihat apa yang enak, dengar apa yang enak. Kalau itu ya pergi saja kamu ke studio yang lebih bagus, yang lebih hebat. Di kolong langit ini banyak itu. Kalau itu yang saudara cari. Itu penting tapi bukan yang terpenting. Memang betul sound system membantu kita bisa mendengar dengan jelas. Tapi bukan dalam konteks mencapai kepuasan di dalam ibadah. Kan itu jadi bahaya. Itu cuma alat itu bukan tujuan. Ya. Nah, jadi di sinilah kita mesti memperhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Kalau Tuhan yang ingin kita senangkan, mari kita senangkan Tuhan dengan sikap hati kita, saudaraku. Nah, itu yang perlu. Itu yang harus kita jalani di dalam keseharian kehidupan kita. Jadi ajaran yang sehat, yang sesuai dengan ajaran Kristus. Suasana yang membawa relasi kita dengan Kristus Tuhan. Bukan sekadar suasana yang menyentuh emosi kita. Kita harus hati-hati. Faktor yang ketiga adalah kemudian bagaimana supaya kemudian dalam ibadah itu jangan pula kita pintar bersilat kata, pintar bersilat lidah, mencari-cari soal, lalu membawa angkat hal-hal yang sebetulnya nggak perlu. Ini banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang seakan-akan mendapat wahyu dari surga, yang nggak perlu dibicarakannya. Saya kasih contoh. Yesus sudah jelas-jelas berkata tentang hari kiamat itu. Tidak ada satupun yang tahu. Tapi kemudian ada orang hitung ini jadi tahu dia. Kan aneh ini. Lalu Yesus ini apakah begitu bodohnya sampai tidak tahu tentang hari kiamat itu? Aduh, saudaraku, Tuhanku Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, yang maha tahu. Tapi dia rela tidak tahu akan hari itu
Karena dia mengosongkan dirinya pada waktu dia menjadi manusia. Ditanggalkannya seluruh atribut keilahiannya. Baca Filipi 2. Tetapi kemudian banyak orang sekarang yang begitu sok taunya berbicara tentang akhir zaman. Kapan dan bagaimananya. Dari mana kau tahu waktunya? Wahyu baru. Ironis. Inilah orang yang mau bersilat kata, bersilat lidah, tidak banyak tahu. Saya hanya berandai-andai. Andai kata Indonesia misalnya seperti Barat lah begitu ya. Orang ngomong salah bisa kita kritik, hantam terbuka. Aduh, indah sekali. Tapi kalau kita ngomong ntar orang salah ngerti lagi. Dibilang sombong lah, apalah. Kadang-kadang saya sedih juga. Padahal kita mau menyatakan kebenaran. Bahwa sesungguhnya sejatinya banyak sekali kesalahan yang disimpang siurkan. Nah, nanti kemudian orang paling ngomong, Bapak cuma mau benar sendiri. Lu bukan mau benar sendiri, kita kembali ke Alkitab. Argumentasi mana yang mengatakan itu? Kan mestinya begitu ya. Wah, kalau di luar mah biasa itu. Yang ngomong satu baris dianalisa. Ditunjukkan kesalahan yang fatal itu. Saya tidak yakin kita di Indonesia cukup siap. Tapi dalam kelompok kecil, itu saya sudah lakukan. Belajar, lihat, ini gini. Alkitab bilang ini, dia bilang gini. Ayo, coba lihat di mana kebenarannya. Jadi terlalu banyak sebetulnya orang hanya karena fasih lidahnya bisa bicara, dia sudah berkata-kata. Tapi sebetulnya kalau saudara memperhatikan apa yang dikatakannya, pengetahuannya sangat menggelisahkan. Ikuti tiap pengkhotbah. 10 kali kau ikuti mungkin kau mulai terkejut, jangan-jangan 5 kali. Kenapa? Karena modal khotbahnya sebetulnya itu saja. Tidak bergerak. Yang kedua, ikuti semua pengkhotbah. Lalu bertanya jawab dengan pengkhotbah itu. Tanyakan apa saja yang kau tanyakan. Bisa berantakan dengan khotbahnya itu. Karena banyak sekali orang berkhotbah. Itu khotbah orang lain dicomotnya, dibacanya, dikhotbahkannya. Bukan hasil pergumulannya, pembelajarannya. Bukan. Atau apa yang dia dengar dari orang. Sehingga itu bukan milik batinnya yang bergumul dengan Tuhan. Nah, itu yang bikin jadi celaka. Tapi kalau orang mau bergumul dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan pencerahan. Setiap siapapun itu. Mana mungkin anak Tuhan tidak bisa mengajarkan kebenaran, bukan? Nah, jadi ini bagian yang mesti kita pentingkan. Sehingga di dalam ibadah yang menjadi baik, ibadah yang hidup adalah di mana ajaran yang benar, yang sehat yang diajarkan. Di dalam ibadah yang baik, yang hidup, berpusat kepada Kristus. Bukan suasana ibadahnya, tapi kehadiran Kristus dirasakan dengan sikap hati yang menyembah. Bukan cuma ngomong, ya mari kita puji dia dengan hati kita dengan sungguh-sungguh. Sudah sungguh-sungguh kau kelihatannya ngomong dengan hatimu, tapi sesungguhnya kau tidak sungguh-sungguh. Namanya sungguh-sungguh apa susahnya sih diomongin? Ya, atau kemudian yang berbicara berlagak tahu padahal tidak tahu hanya karena fasih lidah. Sehingga kadang-kadang saya juga makin bingung lihat orang Kristen. Si anu enak lupa, waduh dari awal sampai akhir kita ketawa terus. Sampai saya nggak ngerti lagi. Sebetulnya orang ke gereja itu mau mendengar suara Tuhan, kebenaran firman, atau mau cari lawakan sih. Heran. Mendingan dengerin acara tukul lah. Kalau mau lucu-lucuan. Kan begitu toh. Banyak acara pelawak lain yang lebih lucu. Ikut itu saja. Ironis kita ini saudaraku. Kita hina gereja, kita hina rumah Tuhan. Dan herannya kita menghina dengan kebanggaan. Ya, ini saya pikir perlu hati-hati. Ada satu orang bilang, ya nggak apa-apa dong Pak, itu kan bakat dia. Bukan ini masalah bakat apa tidak. Maaf saudara, saya entrepreneur yang cukup baik kalau mau berbicara urusan itu. Jauh sebelum saya jadi pendeta, saya biasa bawa acara. Ngomong di membawa acara pernikahan, ulang tahun pernikahan dan seterusnya. Saya sering kali diundang. Saya bisa bukan saja berbicara tapi menciptakan acara-acara yang cukup menarik. Ya, dan saya mampu untuk berbicara dan membuat orang tertawa. Itu urusan kecil itu. Tapi bukan itu persoalannya. Ya, kalau lagi kita bercanda, ya bercanda. Ya, kita pergi rombongan, ya jalan. Holy Land Tour misalnya. Di bus itu kita bisa 40 sampai 60 cerita, bola-balik main saling ganti-ganti. Wah, suasana bisa hidup setengah mati. Ya, tapi memang suasana lagi untuk jok-jokan begitu kan. Ini ayo. Gitu lah. Tapi nanti dulu. Ini kan bukan ibadah. Lagi ibadah lah. Mari kita serius. Kan gitu saudara ya.
Tentu saja ada tawa di situ kalau memang penting, tapi jangan lari dari konteksnya. Nah, ceritanya apa, urusannya apa, larinya kemana? Iya kan? Nah, jadi kita perlu berhati-hati. Nah, karena itulah faktor keempat menjadi faktor yang datang mengerikan. Yaitu faktor mencari keuntungan dalam ibadah. Jadi dikatakannya ibadah itu dikiranya suatu sumber keuntungan. Tetapi kemudian Paulus bilang memang ibadah itu membawa keuntungan kalau. Lah ini kaitannya apa ini? Satu pihak dia bilang cari keuntungan, lain pihak dia bilang memang membawa keuntungan kalau. Ya, dia memang memberi keuntungan kalau kita menyadari hidup kita tidak bawa apa-apa ke dalam dunia, bukan? Pulang pun gak bawa apa-apa. Maka ibadah adalah membuat hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita mempunyai warisan apa-apa. Warisan surga yang mulia. Persekutuan dengan Tuhan yang mulia. Haleluya. Oh, indahnya saudara. Tapi mereka menjadikan sumber keuntungan itu apa? Untung materi. Sehingga kebaktian bisa jadi sumber cari uang. Perpuluhan ditekankan terus. Kalau diberi perpuluhan, lalu membangun pekerjaan Tuhan yang sejati, menolong banyak orang di sekitar kita. Alangkah indahnya. Semua orang bisa merasakan berkat Tuhan. Tapi kalau kemudian untuk memperkaya diri, alangkah ironisnya. Bagaimana kita bisa menjalani berkata kita melayani Tuhan, tapi kita memperkaya diri kita lalu bilang ini berkat dari Tuhan. Jujur sajalah. Ya, saya naik mobil, saya punya rumah sendiri dan bukan kontrak. Saya sudah menahan beberapa aspek sebetulnya yang bisa membuat saya lebih kaya kalau saya mau. Tapi itu pun saya masih merasa kurang layak. Terlalu banyak batin saya menjerit, kesulitan orang terlalu banyak. Nggak bisa kita tolong semua. Hati menangis. Rasanya kalau bisa itu kita pegang semua orang langsung beres persoalannya. Tapi tidak bisa. Yang satu saja dengar gini rasanya sedih sekali. Kita bantu sebisa kita bantu. Tapi berapalah. Sometimes keterbatasan kita ada. Jadi hati menjerit terus. Rasanya dahaga melayani Tuhan. Ya, sehingga walaupun saya tidak sekaya dari apa yang saya bisa jauh lebih kaya, tetap saya merasa gelisah. Karena saya rasa saya masih terlalu kaya. Tapi dengan jujur, saya belum punya keberanian yang cukup misalnya. Untuk hidup jalan kaki, lalu lepas semuanya. Ironis saudara. Ini pergumulan batin saya dan saya harus jujur sebagai pendeta. Ya, satu pihak saya sudah bisa bangga dong ya. Tidak ngejar-ngejar kekayaan sekalipun saya bisa 3-4 kali lipat dari sekarang. Tapi satu pihak, sekarang saya merasa masih tetap cukup kaya dibandingkan orang yang kekurangan. Dan tidak bisa menolong orang terlalu banyak. Sekalipun saya sudah menolong. Batin rasanya begitu sulitnya. Saya makin ngerti artinya. Ya, kita hangus, terbakar di rumah Tuhan itu. Karena kalau kita bersama dengan Tuhan, mengerti tentang Tuhan, betapa banyak yang harus kita kerjakan. Ini jadi pergumulan-pergumulan serius saudara-saudara. Karena itu ayo bertuhan yang baik. Bertuhan yang benar. Bukan untuk mencari keuntungan kita. Maafkan saya. Saya akan mengkritik dengan keras. Tiap orang yang menekankan, berikan persembahan, Tuhan akan kembalikan pada kau banyak kali. Saya akan selalu membicarakan itu. Mengerikan sekali. Tuhan yang kasih kau semua uang yang ada di kantongmu, di dompetmu dan harta bendamu. Berani-beraninya kau memberi kepada dia dan berhitung berharap kembali. Tuhan memberi napas sebelum kau bangun pagi. Yang bisa diambilnya waktu kau tidur. Tidakkah itu kemurahannya? Kau pikir kau siapa? Apalagi lebih gila. Bilang 30, 60, 100 kali lipat. Padahal itu soal hidup berbuah. Hidup di benih ditanam di tanah yang subur. Buah. Lalu benihnya jadi uang. 30 kali lipatnya jadi materi. Serakah kali lah kita orang Kristen ini. Untung 2 kali lipat saja sudah bagus. 30, 60, 100 kali lipat. Apa enggak serakah sekali itu orang Kristen? Penjahat besar kita ini kan. Nah orang diiming-iming seperti itu. Apa ini hidup ini? Celakalah kita. Itu sangat menakutkan. Nanti itu kita akan bicara dalam aspek persembahan. Bagaimana pemanipulasian dan penggeseran. Karena ketidakmengertian dan juga ada faktor kesengajaan untuk mengambil keuntungan dari berbagai ayat. Nah jadi Anda mesti ngelihat dong. Kalau sudah tahu salah ya salah. Nah, tapi kita seringkali kompromi. Bahkan mencari argumentasi.
untuk tetap ada di tempat yang salah karena kenikmatan, faktor pertemanan, persahabatan. Sudah biasa. Kita lebih suka dengan situasi yang salah daripada terpisah dengan teman-teman kita dan bertemu sang kebenaran Kristus Tuhan itu. Gelisahkan hatimu. Pikirkan itu baik-baik. Jangan ada di tempat di mana kau senang tapi Tuhan tidak. Berada di tempat di mana Tuhan senang. Ya, ini perlu. Ya, ini penting, saudara perhatikan. Silakan Anda melihat ke kiri, ke kanan. Uji segala sesuatu. Jangan mudah percaya. Termasuk, jangan mudah percaya kepada perkataan Bikman Sirait. Pendeta. Evaluasi. Amat-amati. Betul nggak itu? Murni tidak itu. Jadi ibadah itu bukan sekedar aktivitasnya. Ibadah memang memberikan kepada kita keuntungan, tetapi karena kesadaran keterkaitan kita dengan Tuhan. Makanya lah Paulus bilang, orang-orang yang ingin cepat kaya langsung hancur. Loh, apa hubungannya kaya sama ibadah? Nah itu tadi. Doa, ibadah, kasih persembahan supaya kaya. Kembali sekian kali lipat. Jahat sekali ya. Oh, ini kan janji Tuhan Pak yang kita klaim. Tanyalah dirimu, tanyalah hati nuranimu. Tak perlu saya mendebat. Coba pikirkan baik-baik dengan hati nuranimu. Kau penjahat, aku penjahat. Mati binasa kita ini. Ke neraka kita ini. Ditebus Yesus dengan cinta kasihnya. Dipindahkannya kita ke surga. Mau apa lagi kau? Tidak ada uang kita pun kita harusnya bersyukur pada dia. Sakit parah, tergeletak pun kita harus bersyukur pada dia. Toh kita ini sudah masuk neraka mestinya. Dan kalau kita miskin dan kalau kita sakit parah lalu mati. Toh kita mati ke surga karena penebusannya, bukan? Apa tidak serakah itu? Sudah diselamatkannya kita. Diberikannya nyawanya. Tapi masih diri kita pusat pikiran kita. Bukannya berbagi. Lalu kau bilang lagi mungkin, wah kan kalau kita kaya Pak bisa tolong yang lain. Tanya dirimu. Kau yang paling puas apa orang lain yang tertolong? Jujur saja pada hati nurani kan. Nah di situ kita bisa hidup. Memang gaya hidup ini tidak mudah untuk dilawan. Tapi janganlah membenarkan diri yang salah saudaraku. Supaya Tuhan jangan murka kan. Nah, mari kita perhatikan diri kita baik-baik. Mari kita hidup sesuai kehendak Tuhan kita dengan baik-baik. Sehingga dengan demikian kita boleh menjalani hari-hari kita dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan kita. Dan hidup kita bisa menyenangkan hatinya. Jadi temukan ibadah yang sejati itu ibadah yang bukan sekedar aktivitas. Tetapi ada kualitas di sana. Ingat ajaran yang sehat. Yang sesuai dengan ajaran Kristus Yesus Tuhan kita. Ingat, bukan suasana perasaanmu, tetapi bagaimana hatimu memuliakan dia. Dan kalau hatimu memuliakan Tuhan sangat tergantung pada situasi, maka saya akan berkata celakalah kau. Karena kau tidak pernah bisa menemukan Tuhan dalam konteks yang benar. Itu sangat menyedihkan. Dan aspek yang ketiga, dalam beribadah hati-hati. Jangan sampai kau terjebak pada mereka yang berlagak tahu tapi tidak tahu. Yang memutarbalikkan fakta memelintir ayat untuk kepentingan diri. Dan yang keempat, keuntungan dalam ibadah adalah persekutuan kita dengan Tuhan dan kedekatan kita yang luar biasa. Bukan kekayaan materi yang membuat kita menjadi gila. Memberi persembahan pun berharap supaya kembali lipat-lipatnya luar biasa. Camkan itu. Jangan kau pikir kau rohani. Baca ayat itu baik-baik. Apa hubungannya sebetulnya? Tapi mereka yang pengen kaya jadi jatuh dengan ibadah. Itu yang Paulus mau katakan. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memampukan kita. Semakin hari semakin menemukan pemaknaan hidup kita. Dalam ibadah kita pada Tuhan kita. Takutlah akan Tuhan. Taatlah padanya. Tunduk pada firman-Nya. Itu akan menyelamatkan kita. Kau, aku, kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena Engkau menolong menuntun bimbing kami dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Karena dari pertolongan-Mu dan karya-Mu yang ajaib itu. Kami mengerti dalam memaknai hidup ini. Dan hidup kami boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan kami berterima kasih. Karena itu jadikan kami laskar-Mu yang tangguh. Di pergumulan zaman yang tak sederhana. Supaya hidup kami selalu bersama-Mu. Dan ibadah kami kira makin hari makin murni. Sehingga ibadah kami tak berpusat pada diri. Tapi pada Engkau Tuhan yang sejati. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Pengampunan, pimpinan. Terpujilah Tuhan. Amin.